صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupan kita. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan argumentasi tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa dan tidak memiliki sekutu sama sekali. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan menyempurnakan pembahasan tauhid zat wahidi. Kalau kita merenungi tentang tauhid dzati wahidi, maka kita akan memunculkan suatu pertanyaan. Apakah sama antara Allah itu satu dengan manusia itu satu? Apakah sama satu yang dinisbahkan kepada Allah dengan satu yang dinisbahkan kepada makhluknya? Karena kalau kita menghitung dari 1, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Apakah satu yang dinisbahkan kepada Allah dengan satu yang dinisbahkan kepada makhluknya itu sama atau tidak? Ini yang perlu difahami. Para filosof dan para teolog, mereka menjelaskan kepada kita bahwa satu yang dinisbahkan kepada Allah dan satu yang dinisbahkan kepada makhluk adalah berbeda. Satu yang dinisbahkan kepada Allah bukanlah satu bilangan. Karena satu bilangan artinya konsepsi satu ini bisa berbuah dua. Ketika kita memiliki taruhlah satu pulpen, maka ada kemungkinan sesuatu yang sejenis akan muncul, sehingga muncullah 2 dan 3, 4 dan seterusnya. Artinya salah satu kriteria satu bilangan adalah akan muncul satu jenis yang sama sehingga akan menjadi banyak. Lah kalau sudah menjadi banyak, maka akan banyak sekutu. Kalau kita bisa melihat, kita memiliki banyak pulpen, 10 pulpen, 20 pulpen. Pulpen yang kita miliki itu sama secara zahir. Makanya kita bisa mengatakan pulpen 1, pulpen 2, pulpen 3. Artinya satu bilangan akan bisa memunculkan jenis yang sama, yang seperti jenis yang pertama ini. Kalau seandainya kita memiliki pulpen yang indah, pulpen dengan warna biru contohnya, maka akan ada kemungkinan terwujud pulpen yang sama jenisnya. Itu adalah kriteria daripada satu bilangan. Dengan kita melihat kriteria satu bilangan, maka satu ini tidak bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena kita sudah membuktikan bahwa Allah adalah Esa. Lah kalau Allah itu Esa, maka mustahil akan ada sekutu baginya. Kalau mustahil akan ada sekutu baginya, maka satu yang dinisbahkan kepada Allah bukan satu bilangan. Karena kalau kita menisbahkan suatu bilangan, maka kita meyakini akan ada kemungkinan muncul Tuhan lain yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita meniadakan, menafikan satu bilangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini Allah itu Esa dan Allah tidak memiliki sekutu sama sekali. Ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita membaca kitab yang Ia turunkan kepada kita sebagai penguat tentang apa yang kita yakini secara rasionalitas. Jadi secara akal kita sudah menghukumi dan meyakini bahwa Allah itu Esa. Allah itu tidak memiliki sekutu. Para pemirsa bisa melihat di surah Yusuf ayat 39 di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi Nabi Yusuf alaihissalam, dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melewati lisan suci Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan tentang bahwa dirinya adalah Esa dan dirinya tidak memiliki sekutu sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah Tuhan yang banyak lebih baik daripada Tuhan yang Esa? Tuhan yang maha mampu? Atau bagaimana? Pertanyaan ini dinisbahkan kepada teman-teman Nabi Yusuf alaihissalam di penjara karena mereka masih menganggap bahwa Tuhan itu memiliki sekutu. Ketika kita merenungi ayat ini, kita akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan isyarat kepada satu keyakinan yang salah. Keyakinan manusia adalah ketika jumlah banyak, maka kekuatannya banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan amillahul wahidul qahhar. Al-qahhar. Qahhar berarti kuat. Qahhar berarti zat yang mengalahkan selainnya. Pola pikir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berbeda dengan pola pikir yang kita miliki. Kalau kita meyakini dalam dunia manusia jumlah yang banyak itu lebih baik daripada tunggal, lebih baik daripada satu. Makanya kalau kita mengangkat meja, kalau kita mengangkat satu meja ini 4 orang, maka meja ini akan semakin ringan. Kenapa? Karena energi yang kita miliki kita satukan untuk mengangkat satu meja. Tapi kalau kita hanya mengangkat satu meja ini dengan energi yang kita miliki, maka kita akan merasakan meja ini adalah meja yang berat. Makanya manusia mengatakan bahwa jumlah yang banyak itu lebih baik, lebih kuat daripada satu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa logika yang dimiliki oleh manusia salah. Kenapa? Karena logika ini mereka nisbahkan kepada Allah. Kalau seandainya mereka nisbahkan kepada manusia, logika ini benar. Tapi ketika logika ini, konsep ini dinisbahkan kepada Allah sebagai zat yang maha sempurna, maka logika ini salah kaprah
dan batil. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan amillahul wahidul qahar. Ketika zat menjadi Tuhan, artinya dirinya adalah maha kuasa. Tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu pertolongan wujud lain untuk menciptakan sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tauhid di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.